Barang-barang ini banyak, dari mulai yang baru sampai yang tua ada semua. Saya bilang yang sepuh ada semua dengan berbagai macam tangguh. Tapi kebetulan di sini kebanyakan tangguhnya atau asal dari barangnya itu dari Cirebon. Jadi mayoritas kita tangguhnya atau asalnya dari Cirebon. Ini benar-benar pusaka atau biasa? Ada dua. Yang pertama ada yang betul-betul pusaka. Yang kedua ada yang bisa kita sebut souvenir juga ada. Ada yang bisa kita sebut sebagai simbol apa kita melestarikan benda-benda pusaka yang baru juga ada. Oh, oke. Ini kebanyakan dari Cirebon, Pak? Kebanyakan, hampir 80% Cirebon. Oh, oke. Ini barang-barang bisa dibeli, Pak? Kalau di dalam perkerisan itu bukan jual beli tapi pemaharan. Karena kita ada pakem, kita ada adab yang harus kita pegang juga. Mungkin untuk saat ininya disebut jual beli. Ini benda-benda yang di sini semuanya berbentuk ini ya, apa pedang atau keris atau gimana, Pak? Oh enggak, campur. Ada pedang, ada tombak, ada keris, ada kujang, ada pangot. Pokoknya semuanya jenis ada di sini. Semua jenis ada di sini. Kalau ini milik pribadi atau gimana, Pak? Milik pribadi kebanyakan. Milik pribadi. Ya, karena semua anggota bahwa kita gelar di sini. Barangkali ada yang cocok untuk di alih rawat atau pemaharan itu. Mudah-mudahan ke depan, ini harapan kami, kita bisa jadi mitra dari Dinas Budaya dan Pariwisata. Makanya nanti kalau sudah menjadi mitra kan sudah menjadi satu program, nanti kita bisa kerjasama dengan pihak pemerintah. Oke, yang terlibat di sini siapa aja, Pak? Komunitas dari pusaka dan antikan Cirebon itu ada dua paguyuban. Yang pertama adalah PBTAC dengan sekretariatnya di Kota Cirebon. Kemudian yang kedua adalah Pasagaran. PBTAC artinya pelestari dan bursa Tosan Aji Cirebon. Nah, kalau untuk Pasagaran, paguyuban pusaka Nagari Caruban. Nah, sebagai penggagas berapa, Pak? Penggagasnya seluruh komunitas, seluruh tokoh komunitas Tosan Aji Cirebon. Oh. Sama Antikan Cirebon, itu penggagasnya. Jadi kita mungkin sudah waktunya untuk menjadikan komunitas ini lebih formal atau lebih supaya lebih terlihat oleh pihak pemerintah. Karena kita betul-betul komunitas yang di dalamnya ingin melestarikan seni, adat, budaya, dan Tosan Aji Cirebon khususnya, nasional umumnya. Karena Cirebon itu salah satu kota pusat keris nasional, salah satunya di Jawa Barat ada di Cirebon. Salah satunya. Salah satunya kita kan biasanya itu di tiap mulut di keraton acara pameran. Cuma kebetulan untuk tahun ini kita pameran diadakan di Villa Intan 3 itu di Klayan. Dikarenakan memang posisinya di sini akan dijadikan pasar seni antik sewilayah 3 Cirebon. Kapan itu? Kurang lebihnya awal tahun. Awal tahun karena di sini sudah banyak kios, kurang lebih 13 kios. Kita akan menambah lagi kurang lebih 13 kios lagi. Ini sebetulnya sudah diserahkan kepada pihak warga RW khususnya di Villa Intan 3. Oh, jadi udah milik warga ya? Milik warga. Jadi kita di sini juga dari mulai pedagang antik seperti keris, tombak ataupun mebel
ataupun yang lain-lain lah di dunia antik, mereka sewa di sini. Insya Allah kita setelah resmi untuk jadikan pasar antik wilayah 3 Cirebon, kurang lebihnya per 3 atau 4 bulan kita akan adakan pameran rutin. Kita Dan tetap untuk barang-barang antik. Ya, untuk barang-barang antik karena Cirebon kurang lebih hampir 400 anggota pecinta seni khususnya di barang-barang antik. Dan itu terbentuk dalam komunitas, Pak? Ya, terbentuk dari komunitas. Yang dimiliki Pak Ustadz apa nih? Banyak sih sebenarnya yang unik seperti barang-barang antik, keris misalkan, terus seperti apa ya, pompa-pompa pedang, ya banyak macam lah, kayak mebel-mebel yang kayu-kayu bertuah gitu. Saya siapkan. Bertuah tuh gimana? Bertuah itu kayu-kayu yang jarang, yang ada sejarahnya gitu, seperti Nagasari, terus Bidarasari, Stigi, terus apa itu namanya Dewan Daru, Pikansu. Ini semua barang-barang yang sulit didapat kecuali di sesuatu yang tertentu gitu. Nah Pak Ustadz, cara mendapatkannya gimana Pak? Banyak teman-teman kita yang misalkan di daerah apa gitu kan, di sana punya tumbuhannya, kita saya ambil gitu kan, saya bikin kreasi seni buat Bandung, terus bikin apa namanya gelang-gelang gitu. Ustadz, ada barang yang katakanlah susah untuk didapat dan akhirnya dimiliki oleh Pak Ustadz? Sebenarnya banyak barang-barang yang sulit karena butuh apa, butuh sejarah panjang. Itu yang saya dapatkan itu kayak hunter-hunter ke pelosok-pelosok seperti di perkampungan. Itu sulit, kadang-kadang masyarakat ini leluhur kita nggak boleh diambil gitu. Jadi kadang-kadang saya batal ditukar dengan apa gitu, kelas apa gitu, gitu seperti itu. Jadi emang seperti itu kalau. Pak Ustadz, ini kan barang antik. Betul. Itu kalau misalnya di harga kan nggak bisa terukur kan ya? Betul. Gimana Pak? Jadi kita lihat kan namanya juga tosan aji ya. Tosan itu kan besi, aji itu kan berharga. Jadi besi yang berharga. Jadi bukan berharga nilai seperti emas. Jadi di sana terkandung beberapa material di dalam bila itu kan, terus terdapat juga ada pamor-pamor simbolis, filosofis, itu yang mahal bagi saya. Jadi itu mahal bagi saya itu besi-besi seperti itu gitu. Oke. Nah, ya ini kalau dikenal oleh kita di sini di orang Cirebon, ini namanya Paksi Nagaliman. Jadi Paksi Nagaliman itu sebenarnya istilah angkatan gitu kan. Paksi itu angkatan udara dari burung. Kalau liman kan gajah, angkatan darat gitu kan. Kalau apa? Naganya angkatan laut, ibaratnya seperti itu. Kalau sekarang di yang itu angkatan, jadi Paksi Nagaliman ada tiga angkatan dalam Cirebon gitu. Itu kurang lebih dari versi kita gitu kan. Ini bilangnya juga dari emas. Dari emas? Iya. Asli dari mana Pak? Asli dari Cirebon, juga ada yang dari Kuningan, ini semua, tapi banyaknya dari Cirebon. Bahan-bahan apa Pak? Ini Bahannya kayu jati semua. kayu jati semua? Kayu jati semua. Nyarinya gimana Pak? Ini ada yang dari pengrajin, ada juga ya dari nenek moyang kita dari dulu gitu. Jadi warisan lah katakanlah. Berarti termasuk pusaka juga Pak ya? Pusaka juga ini ajimatnya, ageman termasuknya. Udah punya berapa koleksi Pak? Kalau dihitung sih banyak Pak ya. Banyak ya? Dan Bapak lebih suka ke bahan-bahan yang kayu? Yang kayu jati. Kenapa Pak? Ya karena identiknya kalau di Cirebon itu harus pakai kayu jati. Termasuk misalnya ya kaitannya dengan Sunan Gunung Jati. Oh gitu. Dan dunia para wali juga seperti itu. Kita ngikutin.
Oke, keterikatan daerah Pak ya? Iya, iya Pak. Iya. Kayaknya Pak dulu. Apa sih anaknya? Iya betul, kebetulan saya dari Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya. Tahu dari sini gimana Pak? Ya ada info dari kawan di Cirebon, kabarnya diselenggarakan pameran ya, Tosan Haji. Ya maka kita minat dan kita mendaftar ambil satu stand, ambil satu meja ini. Koleksi barang Bapak apa aja Pak? Ya sebagian batu-batu apa namanya cincin ya, batu akik, terus sebagian lagi barang-barang vintage ya, barang-barang lawas seperti kuningan, keramik. Nah, seperti itu mas. Bisa dibilang limited edition semuanya di sini. Kalau saya kan memang posisinya pedagang ya, jadi saya jual beli. Kadang-kadang masyarakat mungkin banyak yang nggak mengerti barang ini sebenarnya punya nilai, saya beli kayak gitu. Nanti ya saya jual lagi kepada peminat lain. Di Cirebon sama di Jakarta sendiri Pak. Untuk barang-barang antik banyak di mana Pak? Sebenarnya menurut info yang saya terima tahun 90-an sebenarnya Cirebon ini bisa dibilang pintu gerbang untuk barang antik nasional ya Indonesia. Cuman pas mulai tahun 2000-an udah bergeser, kalah pamornya dibanding Jakarta, Semarang dan Surabaya. Ya, maka saya dapat info juga dari panitia, diharapkan kedepannya ini Cirebon ini menjadi pintu gerbang lagi. Salah satu kolektor Pak atau gimana? Sebenarnya kalau dikatakan kolektor itu identik harganya mahal. Kalau di saya ini pengepul kolektor. Jadi artinya saya beli satuan, bisa kodian, bisa juga itu temuan. Kalau temuan biasanya saya nyari ke kampung-kampung kayak pusaka-pusaka kartun. Termasuk yang depan juga itu yang harganya agak lumayan. Jujur, awal mulanya itu hobi ya. Satu hobi, kedua menjadi satu kesatuan kekeluargaan. Jadi yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu ya. Terus menciptakan lapangan pekerjaan karena dari beberapa komunitas yang sudah nggak ada pekerjaannya atau dia resign gitu ya. Jadi mereka lebih berkecimpung ke nyari-nyari barang-barang tersebut dijual ke saya. Jadi income. Nah sekarang dari Ciamis ke Cirebon berarti sering Pak ya bepergian seperti ini? Saya kebetulan kalau ke Cirebon sudah 4 kali sama ini. Cuman berarti sering ikut seperti ini? Saya sampai ke Yogyakarta dan Bali. Oh. Itu nama saya udah ada di sana. Udah tenar. Udah tenar. Kolektor atau gimana nih? Apa ya? Ya, masuk boleh dibilang seperti itu juga. Ke Cirebon sekarang lagi ngapain, nyari barang atau studi banding atau gimana? Dalam rangka silaturahmi sama teman-teman di Cirebon ya. Kebetulan saya mulai eksis di Cirebon tadi. Oke. Tadi udah berkeliling barangkali lihat barang-barang. Bagus semuanya, berjalan dengan baik ini pun udah cukup memadai lah ini tadi untuk kelas di sini ya. Senang dengan barang koleksi juga? Ya. Bukan koleksi, antik ya? Ya, jadi begini, khususnya Tosan Haji nih atau senjata ya. Di sini juga kita kembali ke petata pesiti Kanjeng Sinuhun Jati Sesar Bidadua. Emanen, hormaten, lan rumaten marang pusaka. Artinya apa? Muliakan, hormatilah dan rawatlah pusaka. Nah di sini pusaka ada dua macam, bendawi dan non bendawi. Kalau bendawi berupa senjata-senjata peninggalan, perusahaan berupa keraton, situs dan sebagainya. Non bendawi ajaran dan turunan. Tentunya yang sesuai dengan Al-Quran, hadis dan sunnah Rasul. Nah ini barang-barang antik ini kemungkinan barangkali ada yang milik dari keraton barangkali enggak? Wallahu a'lam. Oh gitu. Karena milik keraton yang utuh di keraton. Barangkali dulu para pangeran dan kerabat keraton keluar, berada di luar, terus punya koleksi pribadi, terusan barangkali turun terus barangkali ada di antara di sini yang wallahu a'lam, kita nggak tahu karena banyak juga famili-famili keraton yang di luar.
Mas, ini kan barang antik, ada identik dengan apa namanya mistis barangkali. Sering seperti itu? Oh enggak, untuk kita sendiri itu untuk kita pribadi ya, khususnya para pencinta teknologi di Cirebon, itu kita melihat dari sisi fisik atau eksoteri. Jadi untuk masalah klinik atau apa kita nggak tahu. Ya, kita nggak mau tahu lah gitu. Itu kan lebih ke keyakinan sugesti masing-masing orang. Oke, lanjut. Dulu matanya dulu tuh mati. Bang. 120. Lanjut. 140 oleh Bang Nando, luar biasa. Oke. 140 oleh Bang Nando, luar biasa. Lanjut. 140 oleh ini ya. Bapak bangun dulu. 150 oleh Bang Nando, luar biasa. Luar biasa. Lanjut. 160 oleh Bapak Muda, luar biasa. Mama itu kalah. 2 1 Bapak Muda 160. Pokok itu untuk lelang kira-kira berapa barang yang dikeluarkan? Untuk sampai maghrib ini ya kurang lebih tadi 10 ya, 10 barang ya. 10 barang kita lelang. Itu yang beli jadi antar anggota? Ya, terutama itu diutamakan kalau di bahasa kita adalah jeruk makan jeruk. Jadi sesama anggota komunitas mereka belanja untuk membeli lelangan. Itu diutamakan itu dulu? Itu yang diutamakan itu. Oke. Nah untuk hasil-hasil dari lelang sendiri Mas itu ke pribadi atau gimana? Enggak, jadi hasil lelang itu ada yang memang sebagian diamalkan untuk nanti kegiatan, ada sebagian juga masuk ke dana pribadi. Oke. Selama 3 hari ini gimana Mas pameran ini Mas? Ya alhamdulillah ya selama 3 hari ini masuk ke 4 hari ini luar biasa dan penutupan antusias dari warga Cirebon juga khususnya banyak pengunjung dan banyak edukasi masalah keris yang mereka juga masih belum mampu belajar tentang keris, kami bisa pelajari dengan edukasinya. Islam, pamor kulit keboko, pendoknya mamas, kurangnya di bawah. Kita buka di atas 250 itu. 250 lanjut. 270 lanjut. 280 oke. Apa yang lanjut 250? 300 luar biasa. Mantap. 310 oleh Bang Ibu. Lanjut. Luar biasa. Lanjut. 350 oleh Bapak Sangku. 360 oleh Bang Muda. 30 oleh Mana. Luar biasa Bapak Muda. 380 mantap. Tadi ikut lelang? Iya ikut. Dapat apa Mas? Ini dapat keris Bugis dengan angka 300 nih. Angka 300.000. Oke. Gimana Mas pendapatnya Mas? Itu dengan angka yang sebesar itu? Ya merasa diuntungkan. Oh gitu? Iya. Karena kalau beli harga normal kan di atas 300 lebih. Rencananya gimana? Mau dilepas lagi atau dikoleksi aja? Simpen dulu. Simpen aja. Nanti ada rencana mau ngambil lagi atau ikut lelang lagi? Nanti sesi 2 nanti saya ikut lagi. Targetnya apa Mas? Ya keris-keris juga sama. Keris juga. Oke. Penyuka keris ya? Iya penyuka keris. Berapa penunggitnya Pak De? Lanjut. 230 mana? Saya juga sampai 5. 250 oleh Bang Muda luar biasa.